Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar pada pembelajaran IPS kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku pada subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yang diharapkan siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Oke, kita lanjutkan. Jelaskan fungsi lingkungan bagi kehidupan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Nah, lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas manusia karena senantiasa beradaptasi dengan lingkungan. Paham ya? Lanjutkan. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Sebagai tempat mencari makan. 2. Sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Nah, selain bermanfaat bagi manusia, ternyata lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan yang kedua, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, kebalikan dari biotik. Ya. Nah, contohnya tanah, air, udara, dan matahari. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Kita lanjutkan. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Tentunya ini adalah suatu keberkahan bagi Indonesia ya, yang memiliki pantai yang sangat indah dan juga bisa memberikan kesempatan untuk ekonomi yang terus ditingkatkan. Kita lanjutkan. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, rumput laut. Nah, ada juga yang pengeboran minyak dan memanfaatkan wisata bahari atau keindahan laut. Nah, ini bisa dioptimalkan oleh kita ya, agar banyak sekali pemasukan bagi negara dan bagi masyarakat di sekitar juga bisa bekerja dengan pekerjaannya masing-masing.
Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai bagi sebagian orang digunakan sebagai sumber pertanian karena ada irigasi air ya. Ada juga sebagai pasar terapung, dan sungai juga sebagai jalur transportasi bagi masyarakat. Tentunya ini hanya untuk masyarakat yang ada di sekitar sungai ya, yang bisa memanfaatkannya agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjutkan. Yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga cocok untuk tempat wisata karena memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Dan yang kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Oke, mudah-mudahan kalian paham dari awal yang materi sebelumnya sampai materi yang kedua ini, yang terakhir, kalian paham ya. Silakan buka lagi buku paketnya, baca-baca lagi, agar menambah pengetahuan yang lebih banyak bagi kalian semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.